Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di GJ ketiga. Buat Barai yang belum tahu tentang GJ itu apa, silahkan Barai cek di kolom deskripsi. Barai begini, tema kita sekarang adalah tentang herd immunity. Ini adalah sebuah wacana yang dikemukakan oleh para ilmuwan beberapa saat setelah India mendapati dirinya terjangkit COVID dalam skala yang sangat massal. Pada waktu itu, para ilmuwan berpikir, bagaimana kalau seandainya kita terapkan herd immunity saja? Apa itu herd immunity? Itu adalah, biarkan saja masyarakat hidup bersama COVID. Yang ini juga sebenarnya sempat disinggung oleh Pak Jokowi. Kan sesungguhnya penyakit ini, COVID ini tidak terlalu kuat. Yang paling dikhawatirkan itu adalah kemampuan menyebarnya yang sangat signifikan. Kenapa kemampuan menyebarnya sangat signifikan? Karena tubuh itu tidak tahu ada virus semacam ini. Jadi di setiap badan manusia itu kan ada tentaranya, ada badan intelijennya, ada polisinya, dan sebagainya. Yang itu disebut sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh. Nah, ketika menghadapi virus-virus yang lain, mereka sudah kenal itu, jadi mereka tahu cara mengantisipasinya. Tetapi virus COVID ini baru, jadi tubuh nggak ngerti, badan intelijennya juga tidak tahu modusnya apa, seperti apa. Jadi ketika masuk, tidak bisa diantisipasi. Nah, herd immunity itu, biarkan saja masyarakat bergaul dengan virus ini. Mereka akan sakit, tetapi karena kemampuan virus ini yang tidak terlalu kuat, maka setelah manusia sakit, sebagian besar manusia akan sembuh kembali. Dan setelah sembuh kembali, maka si virus ini akan menjadi sangat-sangat jinak. Ya, mungkin jadi seperti penyakit panu lah. Kenapa gagasan ini dimunculkan? Karena ketika melihat kasus di India, para ilmuwan berpikir mustahil untuk menerapkan karantina di India. Lockdown itu mustahil. Kenapa? Karena penduduknya terlalu banyak dan crowded. Satu penduduk dengan penduduk yang lain hampir tidak bisa dipisahkan karena rumahnya saling berdempetan, saling berhimpitan. Ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat terhadap virus ini yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan masyarakat yang memang buruk dalam sanitasi. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, kan mustahil juga untuk melaksanakan lockdown. Seandainya ada lockdown pun percuma sama sekali, karena warga masyarakat tetap akan berinteraksi satu sama lain dalam skala yang sangat intensif. Soalnya penduduknya banyak sekali. Baraya kalau datang ke New Delhi, Baraya bakal ngerasain gimana padatnya itu kota. Makanya terapkan aja itu. Pikirannya sih gitu, nekatnya. Tetapi kemudian para ilmuwan berpikir lagi setelah dihitung-hitung, anjoy, buset. Jumlah kematian yang akan diakibatkan kalau herd immunity ini diberlakukan itu mengerikan. 60% warga di seluruh dunia itu akan terjangkit virus. Berarti sekitar 4,6 juta orang. Nah, dari sekian banyak itu, sekitar 4%, kecil ya, 4% akan meninggal dunia. Tapi 4% dari 4,6 itu sekitar 100 juta manusia akan meninggal. Dan ini adalah jumlah yang sangat signifikan, bahkan jauh lebih besar daripada korban Perang Dunia Kedua. Nah, makanya orang-orang yang mengusulkan herd immunity itu langsung dibully, gitu ya. Tapi orang yang mengusulkan herd immunity ini punya pertimbangan yang lain. Ceritanya begini, Baraya. Katakanlah lockdown, katakanlah semua kegiatan ekonomi dihentikan, semua kegiatan pariwisata dihentikan, semua kegiatan perdagangan dihentikan. Maka dampaknya adalah orang-orang akan mati bukan gara-gara virus saja, tetapi juga gara-gara faktor ekonomi, sama seperti yang banyak dikeluhkan di Indonesia. Misal, sekarang sekolah dipindahkan ke rumah masing-masing, jadi tidak ada kegiatan belajar mengajar di gedung sekolah. Karena itu, ibu-ibu kantin menjadi kehilangan lapangan pekerjaannya. Biasanya dia sanggup untuk menghidupi anaknya, tetapi sekarang dia berhenti dan dia menganggur. Apa yang bisa dia lakukan gitu ya? Atau ada ibu-ibu, dia tidak punya suami, anaknya 3, dia sehari-hari dagang kembang di sekitaran tempat pariwisata. Sekarang tempat pariwisatanya ditutup, atau kalaupun dibuka tidak ada yang datang ke sana. Dia tidak laku, dikontrakan rumah belum kebayar, anak-anaknya butuh makan, akhirnya dia diusir dari kontrakannya karena belum bayar. Dia sama anak-anaknya juga luntang-lantung di jalan. Kan kasus-kasus seperti ini banyak. Akibatnya kalau lockdown ini diberlakukan, maka yang terjadi adalah kehancuran ekonomi satu negara tertentu. Jadi sekarang pemerintah manapun menghadapi dilema yang sangat besar. Kalau di lockdown berarti kehancuran ekonomi, masyarakat banyak yang meninggal gara-gara faktor ekonomi. Kalau tidak,
masyarakat banyak yang meninggal gara-gara virus. Ayo pilih yang mana? Jokowi, pemerintah Indonesia sendiri, milihnya jalan tengah. Lockdown-nya setengah dan kegiatan ekonominya juga berjalan setengah. Akibatnya, orang yang meninggal akibat faktor ekonomi itu setengahnya meninggal, dan orang yang meninggal gara-gara penyakit juga setengah meninggal gitu. Jadi ya sama-sama satu, cuman ini mah dari dua kubu sekaligus. Kan dilemanya dipecahkan oleh jalan tengah. Apa keputusan itu baik? Ya terserah Baraya menilainya, tetapi keputusan ini terlalu baik jika dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat Indonesia yang tidak memutuskan apapun. Jadi kondisinya sekarang adalah masyarakat Indonesia tidak memutuskan apapun karena bahkan mereka tidak kompak. Ada yang ngebetem di rumahnya untuk rebahan dan sebagainya karena tidak mau keluar mengikuti anjuran pemerintah, tetapi di sisi lain ada orang yang itu mau bohong-bohongan keluar ke sana ke sini gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu tidak kompak. Saya bilang gini, seandainya seburuk apapun keputusan yang diambil sama pemerintah, jauh lebih buruk ketika tidak mengambil keputusan sama sekali. Dan inilah yang diambil oleh rakyat Indonesia. Sehingga dampaknya sangat buruk, yaitu kematian, mohon maaf ya, kematian yang diakibatkan oleh COVID ini sangat tinggi, kehancuran ekonomi juga sangat besar. Jadi dua-duanya kena. Parah ya. Nah, sekarang kita lihat sektor ekonomi dan kemajuannya. Dulu sebelum virus ini menyebar ke mana-mana tahun 2019, Indonesia dan Vietnam itu dua negara yang berlomba dalam kondisi yang kurang lebih seimbang. Tetapi ketika virus ini berkembang, Vietnam itu benar-benar paranoid. Seluruhnya di lockdown dan rakyatnya benar-benar patuh, semuanya lockdown, berhenti semuanya. Sedangkan Indonesia, bahkan menterinya sendiri berkata, itu makan, nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir, iya kalau nggak usah khawatir, tapi kan mereka bilang nggak usah khawatir, tapi tidak mempersiapkan apapun. Jadi ketika virus ini datang melanda, bahkan dokter-dokter Indonesia tidak memiliki baju khususnya itu kan, pakai jas hujan. Nah, setelah Vietnam kena virus ini, dalam beberapa bulan saja mereka berhasil mengatasinya. Karena semuanya kompak, diam di rumah, tidak ada perdebatan bahwa ini asli atau palsu, ini konspirasi atau bukan. Semuanya lockdown, berhenti semuanya beraktivitas, tinggal di rumah. Dalam beberapa bulan, semua virus ludes. Dan Vietnam sekarang menikmati kehidupan normal dengan ekonomi yang melesat tinggi di atas negara-negara lain, karena negara-negara lain seperti Indonesia masih berkutat dengan apakah virus ini ada atau tidak. Begitu ya. Oke, Baraya itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.